wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi ya hari ini untuk materi kuliah yang pertama ya. Jadi materi ini mungkin kita akan bahas pada pertemuan satu kali atau dua kali ya, nanti kita lihat saja ya. Kemarin tanggal 11 itu kan tanggal merah ya, jadi saya tidak memberikan materi, tapi nanti kalau mau ya kita bisa gantikan materinya. Kalau kalian semua presensi pada hari itu. Oke, baik. Nah, sebelum kita membahas mengenai sistem ini ya, pertama kali yang kita bahas adalah mengenai sinyal ya. Karena sistem dalam mata kuliah ini itu akan didefinisikan sebagai sesuatu entity ya, sesuatu atau suatu entity yang dia akan mengolah sinyal masukan dan menghasilkan sinyal keluaran atau sering disebut sebagai respon sistem ya. Jadi sinyal keluaran itu adalah respon sistem. Oke, sehingga kita perlu untuk membahas mengenai sinyal di sini ya. Oke. Nah, untuk sinyal ya, definisinya adalah kumpulan informasi atau data ya. Dan sinyal merupakan suatu fungsi dari suatu variabel bebas. Jadi sinyal itu fungsi, maksudnya apa? Ya maksudnya dia itu nilainya akan sangat tergantung oleh variabel yang lain. Ya. Jadi tergantung dari variabel bebas. Kalau fungsinya fungsi waktu, ya berarti nilai sinyalnya akan tergantung kapan waktunya. Ya. Oke. Maaf ya, ini ada yang WA nih. Jadi kalau online tuh mahasiswa tuh WA tuh enggak berhenti ya. Ada saja yang ditanyakan. Oke, baik. Nah ini ya. Nah kemudian representasi sinyal itu bisa macam-macam ya. Bisa secara dengan menggunakan persamaan matematis. Contohnya ini ya. Jadi ini, nah ini ya. Ini persamaannya adalah FT sama dengan E pangkat min 2T. Nah ini adalah fungsi eksponensial ya, kalau kita kenal ya, fungsi eksponensial. Kemudian yang kedua ini juga ada fungsi eksponensial, tetapi lihat di sini juga ada xt di sini. Nah, kalau yang di atas fungsi ft itu hanya tergantung dari kapan t-nya, gitu ya. Nah, yang kedua ini persamaan matematisnya menunjukkan bahwa fungsi ft tergantung dari t, tapi ada juga fungsi yang lain ya. Jadi ada fungsi xt di situ ya. Jadi tergantung dari T dan tergantung juga dari XT. Nah, X-nya juga tergantung dari T. Jadi memang secara garis besar tergantung dari T. Ini, okay. Atau tergantung dari variabel bebasnya. Okay. Ini untuk persamaan, untuk presentasi ya, representasi atau untuk menunjukkan sinyal gitu ya. Oh ini sinyal, representasinya adalah persamaan matematis. Nah, untuk yang ketiga ini adalah representasi sinyal juga, tapi kita lihat variabelnya K. Nah, umumnya ini adalah untuk sinyal-sinyal waktu diskrit. Ya. Oke, nanti kita bahas. Nah, bisa juga sinyal itu ditunjukkan dengan sketsa grafik. Nah, ini contoh sinyal sketsa grafik. Contoh sinyal PLN misalkan ya. Kan amplitudenya 220. Nah, untuk contoh sketsa grafik seperti ini, ya, bedanya dengan representasi matematis, ya kita bisa melihat ya secara visual, oh bentuk sinyal, ya, kalau fungsinya digambarkan terhadap waktu, itu bentuknya seperti ini, ya. Kalau ini contohnya bentuknya bentuk sinusoidal, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka grafik ini adalah representasi sinyal dengan grafis ya, dengan sketsa ya. Dengan sketsa itu maksudnya ya, tidak usah nilainya benar-benar pas gitu ya. Kecuali kalau kita menggunakan program membuat grafiknya ya pasti pas gitu ya. Tapi kalau sketsa itu yang penting ya bentuk grafik, bentuk fungsinya itu terlihat seperti apa, kemudian
nilai-nilai pentingnya, misalkan nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa, kemudian kapan dia akan ini ya, grafiknya kapan dia akan melewati gitu ya, atau menembus sumbu horizontal, kapan dia menembus sumbu vertikal dan seterusnya. Ya. Kemudian variabelnya apa? Nah, untuk sketsa itu harus jelas ya, variabel bebasnya apa? Apakah waktu, apakah sudut, apakah space, apakah posisi, dan seterusnya. Oke, ya. Oke. Kemudian ini contoh sketsa grafik dengan persamaannya adalah 220 sinus omega T, ya. Kemudian saat T sama dengan 5 detik ya di sini, ya. Oke, saat T sama dengan 5 detik nilainya 5 detik itu di mana ya? Di sini ya. Oh, saat nilainya adalah 220 volt. Nah, maaf ini keliru ya, harusnya ini 220 volt. Maaf sebentar ya, saya hentikan sebentar. Maaf agak terputus nih. Nah, ini contoh sketsa grafik ya, sinyal yang lain ya. Perhatikan kalau membuat sketsa ya, bentuknya kelihatan ya. Oh, ini bentuknya adalah garis lurus ya. Kemudian titik potong dengan sumbu pendatar. Di sini min 1,5. Kemudian titik potong dengan sumbu vertikal ya, saat FT sama dengan 3. Nah, atau kadang-kadang bisa juga dituliskan di sini ya, tambahi 2T plus 3. Nah, ini contoh sketsa grafik. Nah, ini contoh lagi sinyal yang dijadikan dengan sketsa grafik. Nah, ini kira-kira gimana ini persamaannya kalau sketsanya seperti ini. Nah, untuk sinyal ini ya, persamaannya kira-kiranya seperti ini ya. Jadi sinyal ini, sinyal FT namanya ya. Jadi fungsi F itu tergantung dari variabel bebas T. Itu mempunyai persamaan matematis yang berbeda untuk interval domain yang berbeda. Nah, jadi saat T itu lebih kecil daripada min 0,5, maka nilai sinyalnya adalah 0. Nah, ini. Nah, kemudian saat T dari min setengah sampai 1, maka nilai sinyalnya akan mempunyai persamaan ini. Ya. Jadi E pangkat T. Oke. Nah, kemudian sesudah T-nya itu lebih besar daripada 1, ya, maka nilainya kembali ke nah, jadi kalau kita lihat ya, untuk sinyal yang ada di sketsa ini, persamaan matematisnya kita tidak bisa membuat yang cuma PT sama dengan ya ada satu nilai saja, bukan ya. Jadi ada 3 persamaan untuk interval T yang berbeda. Oke. Nah, kemudian bisa juga sinyal itu direpresentasikan dengan tabel. Ya, jadi sinyal di sini contohnya namanya G, ya, kemudian variabel bebasnya adalah K. Ya, jadi nilai sinyal G itu berapa? Itu tergantung dari berapakah K-nya ya. Saat K-nya 1, ya nilainya adalah 69 dan seterusnya. Nah, untuk sinyal yang direpresentasikan dengan tabel itu hanya untuk sinyal-sinyal diskrit. Ya, hanya untuk sinyal-sinyal diskrit.
Untuk sinyal-sinyal waktu kontinu, jika kita hendak menunjukkan dengan tabel, tentunya akan kesulitan ya. Oke, nanti kita bahas kenapa.